Oke, selamat datang kembali di podcast PT Mei 2023 ini. Masih bersama aku Azizah dan Kak Ilyas masih di sini, Halo, halo, Kak? masih di sini. Halo, oke mantap. Selamat datang kembali Kak Ilyas. Oke, Ya, jadi pada oke baik. Sesi sebelumnya kita udah kenal sama Kak Ilyas, sesi 2 kita udah banyak bahas tentang keteladanan dan kepeloporan. Nah, sesi 3 nih kita akan bahas sedikit core-nya dari pengabdian masyarakat. Kayak mungkin masih berkaitan dengan sikap teladan dan pelopor yang di sesi sebelumnya nih Kak. Kalau dari Kak Elia sendiri gimana sih Kak langkah strategis dari Kakak dalam menerapkan sikap teladan dan pelopor di kegiatan pengabdian masyarakat? nah, jadi mungkin disclaimer dulu ya buat terkait dengan sikap teladan dan pelopor ini. Baik. Jadi mungkin ya pas dalam proses pengerjaan, aku mungkin bisa dibilang nggak sama sekali mikirin apa itu teladan dan apa itu pelopor. Tapi secara gak langsung itu tuh udah dilakukan gitu loh dalam proses pengerjaan pengabdian masyarakat yang selama kemarin ya baik itu aku, baik teman-temanku, baik ya mungkin semua orang yang melakukan pengabdian masyarakat. Soalnya balik lagi kita mendefinisikan si sikap teladan ini sebagai apa gitu. Soalnya ya tadi yang seperti yang aku bilang sebelumnya, aku mendefinisikannya itu sebagai ya sikap untuk berusaha untuk menjadi the best version of ourselves gitu. Dan ya gimana dengan tadi ketika kita menjadi best version of ourselves, gimana kita berusaha untuk menjadi yang ya terbaik buat diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Itu mungkin ya orang lain bisa dengan ya bisa mengambil pelajaran-pelajaran, bisa menjadikan kita sebagai teladan gitu. Dan untuk yang pelopor sendiri tadi kita mendefinisikannya sebagai ya sikap untuk yang berani ya, untuk mengambil inisiatif, sikap untuk menjadi apa ya, ya pelopor, berani untuk bertindak gitu lah sebagai pencetus lah bisa dibilang. Nah, itu gimana caranya kita ya melakukan step by step mungkin ya dalam proses penerapannya itu di pengabdian masyarakat. Itu yang jelas tadi mungkin agak kita balik lagi ke 3 poin yang sudah disebutkan untuk menjadi bekal sebelum kita terjun ke pengabdian masyarakat di podcast berapa itu tadi, Zia? Ayo berapa? Di kedua Kak. Oke, iya betul. Nah, jadi di antara 3 poin tadi yang semangat, ilmu dan juga prinsip dalam proses pengabdian masyarakat itu bisa menimbulkan tadi yang sikap teladannya itu dari yang pertama yang prinsip ya. Dengan pertama yang prinsip dan juga ilmu tentunya itu kita bisa ya menjadi berusaha untuk apa namanya melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita pikir itu baik gitu. Dan dalam proses penerapannya sendiri ya misalkan kayak contoh misalkan entah itu di desa, entah itu misalkan di lingkungan sekitar, misalkan mengajari anak-anak gitu. Ya berarti kita berusaha untuk menampilkan yang sebagaimana terbaik dari diri kita gitu. Kalau misalkan pengen ya berarti ngajarin anak-anak, berarti ya entah itu mengajarkannya dengan lemah lembut atau misalkan kita mengajarkannya dengan runtut dan baik gitu. Itu ya mungkin salah satu proses dalam penerapan si sikap teladan ini ya. Soalnya ya Hmm. emang agak berat ya kalau misalkan kita istilahnya bilang benar-benar ya teladan ini sendiri yang menjadi core dari pengabdian masyarakat. Soalnya ya tadi pengabdian masyarakat tuh emang luas banget cakupannya dan kalau misalkan untuk teladan dan pelopor sendiri ini emang ya salah satu part lah dari eh, kegiatan berpengabdian masyarakat ini. Nah terus lanjut untuk pelopor sendiri. Jadi ketika kita dihadapkan di lingkungan, baik itu di desa atau misalkan di lingkungan sendiri, sebenarnya tuh ada keresahan-keresahan pasti ya. Maksudnya ada masalah-masalah yang sebenarnya tuh kalau misalkan kita hidupnya nggak perhatian atau nggak empati mungkin ya ke sekitar, mungkin kita nggak tahu itu ada gitu loh. Kayak misalkan sesimpel teman-teman lagi di asrama nih, ya kan? Hmm. Teman-teman lagi di asrama, misalkan Kanayakan, Rio di ada ya juga yang sorry, ada yang di KP ada yang di Sangkuriang ya kan? Aku tanya, sekarang Azizah di Kanayakan, itu Hmm. tuh sekitarnya apa? Di sana tuh ada sekitar lingkungan sekitarnya kayak gimana? Lingkungan sekitarnya tuh ada pemukiman warga, ada TK, terus ada TPA gitu Kak. Ya, mungkin itu kan. Dan maksudnya seiring berjalan ke sana mungkin aku tanya, ada sampah berserakan nggak gitu misalkan di sana kayak uh, ya mungkin ya sampah berserakan lah sambil jalan di Kanayakan itu. Hmm.
Ada sih Jarang? Kak, ada, tapi enggak Dikit? ya jarang, enggak Nah, yang oke, oke kalau gunungan gitu gede gitu. berarti nggak terlalu urgent ya. Tapi mungkin yang lain lah kayak entah itu atau mungkin aku ambil di Sangku lah. Aku soalnya di Sangku udah 3 tahun dulu tuh. Ya mungkin di Sangku. Mhm, Sangku tuh padat banget. Ada anak-anaknya tuh padat banget di sini. Terus di samping itu juga mmm, ada istilahnya tuh ada orang yang jualan yang rame, ada juga yang sepi banget. Itu kayak ketimpangan banget kan. Nah, mhm, kalau misalnya kita perhatian kan berarti eh, bisa lihat nih, wah anak-anaknya tuh di sini rame tapi bahasanya kasar, tidak ini, tidak beradab gitu kalau misalnya kita ngelihatnya mungkin. Terus yang di apa namanya kita lihat kayak mainannya udah pakai HP, terus mungkin menurut kita kurang baik gitu, kurang ideal buat anak umuran mereka udah memainkan hal seperti itu gitu misalkan. Terus dari segi yang tadi yang orang jualan itu tuh kita lihat eh, lah kok ini yang sini laku ini enggak gitu kayak kasihan mhm, juga gitu ya. Alhamdulillah maksudnya kita juga bersenang karena ada orang yang senang tapi kita berusaha untuk membantu yang ini. Kita mulai tanya ini kira-kira kenapa? Terus misalkan bisa nanya juga ke mahasiswanya kayak kenapa jarang datang ke sini? Mungkin aja ada yang nggak tahu kan kayak oh emang di situ ada ini ya gitu. Dan apa ya? Sifat pelopor itu bisa kita eksekusi kita ketika punya empati lebih gitu ya. Kita punya kesadaran lebih apa yang ada masalah di lingkungan kita gitu loh. Dan nggak mmm, harus di desa gitu. Soalnya balik lagi kalau misalkan di desa mungkin ya masalah bener-bener di mana-mana gitu ya kelihatan mhm, kayak mata tuh bener-bener ngelihat masalahnya gitu. Oh, di sini ada stunting nih. Oh, misalkan oh di sini tuh banyak limbah ini nih nggak dipakai gitu. Itu kelihatan. Tapi kalau pas di kota itu makanya aku bilang kota lebih kompleks karena emang perlu empati lebih gitu dalam proses melihatnya. Kayak tadi yang sesimpel anak-anak mhm, banyak terus sama misalkan ya ada orang jualan nggak laku gitu. Nah, sikap pelopor ini kita eksekusinya gimana? Dengan ya meningkatkan empati dengan soalnya kalau misalkan sikap pelopor sendiri itu menunggu ada pantikan itu tuh berat. Tapi gimana kita memantik dengan diri sendiri ya itu ningkatin empati tadi yang kalau misalkan kita sadar oh ini masalah, aku tahu solusinya gitu kan. Nah, habis itu mencoba untuk mempelopori kegiatan tersebut. Makanya kita ambil contoh misalkan kegiatan yang kemarin di Edu Pengmas. Misalkan di Edu mhm, Pengmas itu kemarin ada namanya kegiatan kembali menyala yang berusaha untuk mengaktifkan kembali asrama mengajar. Soalnya pas kemarin tuh sempat 2 tahun vakum, sedangkan ya tadi anak-anak di sini tuh makin banyak juga gitu loh. Bukan berarti mhm, setelah 2 tahun anak-anak jadi gak ada nggak gitu juga kan. iya, Eh, terus oke, dirasa kayak ini potensial banget nih anak-anak di sini. Coba kita tracing deh. Mereka tuh sekolah sampai mana gitu kayak oh ternyata sampai SMA doang gitu ah ternyata sampai ini ya mungkin bagus ya maksudnya kita nggak bisa bilang yang lulus SMA itu buruk itu pertama mhm, harus tekenin tapi ketika kita tahu sampai SMA tapi alasannya tuh gak kurang jelas gitu kayak mungkin karena nggak bisa karena nggak baik pendidikannya nah sedangkan kita sebagai anak ITB bro Institut mhm, Teknologi Bandung gitu punya ya orang-orang mungkin ngelihat kita sebagai apa ya salah satu institut yang terbaik di Indonesia salah satunya mungkin dan udah nggak terbaik ya sekarang mungkin ada kalah sama ya ya dikat nanti oke, terus uh, uh, yang jelas kita punya capability untuk mengajarkan gitu loh jadi pas kemarin aku rasa wah pandemi kalau misalkan pandemi doang tuh jangan sampai berhenti kegiatan asrama mengajar ini. Makanya, cobalah kalau gitu kita tracing lah, cobalah kita survei, cobalah eksekusi lagi sehari lah, gak apa-apa. Tapi kita nanti habis itu survei dari anak-anaknya, dari orang tuanya mungkin, apakah menurut mereka kegiatan ini baik, apakah menurut mereka mereka belajar di sini gitu. Nah, alhamdulillah kemarin pas ngelakuin survei itu bagus gitu loh, kayak, oh harusnya nih bisa mhm, gitu loh, bisa dieksekusi lagi, baik itu dari pengajarnya, dari mahasiswa ikutan ngajar kemarin, alhamdulillah banyak juga. Gak tahu Rio sama Aziza ikutan jadi pengajar? belum Tidak Kak, sepertinya. iya, Ya, maksudnya ya alhamdulillah kegiatan itu bagus. Tapi pasti udah pernah ya jadi pengajar, tapi kan kemarin di iya, kegiatan asrama mengajar. Nah, asik gak? pernah. Seru seru banget ketemu Ya kan, maksudnya ada healing ya gitu, kita bisa sharing pengetahuan dan ya tadi tergantung niatnya. Kalau misalkan kita tinggikan lagi niatnya, insya Allah jadi pahala jadi ya. Tapi yang jelas pelopor itu bisa muncul ketika ya itu pertama kita sadar dan sadar itu tumbuh dari empati, terus kita mhm, eksekusi dari keberanian kita gitu. Dan ya itu sih kayak emang ada stepnya. Kalau misalkan kita cuman berani doang tanpa ada kesadaran, emang kadang-kadang perlu dipetuk dulu kayak perlu disentil dulu lah. Woi bro ada masalah ini nih. Ada teman ngasih tahu itu mmm, bagus juga. Maksudnya nggak salah juga ya. Tapi kalau misalkan kita pengen lebih bagus lagi, tingkatin empati dulu di awal biar kita sadar ada masalah apa di sana. Oke? Gitu. mmm.
Oke, berarti sadar dari yang lahir dari empati, terus direalisasikan dengan aksi, keberanian gitu ya, Kak, kurang lebih. Iya. Oke, baik. Nah, berkaitan sama langkah yang tadi udah Kakak sebutkan nih, apa aja cara yang udah Kakak lakuin dalam menerapkan sikap teladan dan pelopor di kegiatan pengabdian masyarakat? Nah, mungkin kalau apa yang sudah aku lakukan secara spesifik ya, Mhm, mungkin ya kita ngambil ambil yang beda deh kalau gitu. Ambil salah mhm, satu di beasiswa. Kemarin alhamdulillah dapat di Pertamina Foundation salah satunya mmm, itu kegiatan emang fokus di kegiatan itu pengabdian masyarakat ya untuk di beasiswa Pertamina Foundation ini CSR mereka emang fokus ke lingkungan dan juga sosial. Nah, mhm, terus kemarin kita emang disuruh untuk menjadi apa namanya? Menanam pohon bakau di sana. mmm, Ya, simpel itu aja sih. Tapi ya apa namanya? Salah satu kegiatannya ya nanam pohon bakau aja sih sesimpel itu dan terus kemarin pas untuk menerapkan sikap teladannya sendiri sebenarnya ya sesimpel ikutan aja. Ikutan turun langsung ke tempat-tempat bakau itu. Nanam itu walaupun kita becek-becekan basah itu ada dompet sampai ya sabuk ketinggalan di pantai pas itu. Ada mmm, juga yang ada ya itulah pas nanam bakau itu ya jadi ya itu ya teladan untuk jadi pemimpin misalkan untuk seorang pemimpin pemimpin tuh bukan berarti yang cuman apa namanya berikan komando tapi ada baiknya emang pemimpin tuh terjun langsung ke lapangan gitu buat ngelihat apa yang terjadi kayak misalkan kemarin ya Edo Mas juga ada penanaman pohon bakau emang bakau tuh sebenarnya sangat bagus ya menurutku soalnya selain itu mhm, asik dan juga menyenangkan itu mudah juga banyak lembaga yang itu yang udah menyediakan fasilitasnya dan itu ya insya Allah bermanfaat banget lah buat lingkungan secara besarnya tapi ya khususnya masyarakat di sana yang terkena abrasi gitu soalnya wah miris banget kalau misalkan tahu ya maksudnya yang di lapangan kayak itu kalau misalkan banjir rob gitu tenggelam rumah-rumahnya gitu kayak bukan tenggelam mhm, sih kayak tergenang kayak wah dan gak enak banget lah kondisinya kalau menurut aku sendiri ya mas itu kayak wah ya ampun ini kok kayak gini banget gitu. Kalau misalnya di gunung-gunung dingin itu masih enak lah dingin itu kan panas terus kayak becek, berpasir itu kayak wah mhm, gitu ya aku sendiri agak agak apa ya gimana pas dulu itu kayak wah miris lah ngelihatnya gitu kayak kondisi daerah yang mengalami dan abrasi ya mari kita doakan semoga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terus mhm, yang kedua itu untuk pelopor sendiri ya mungkin kita ambil yang di eh, Pengmas yang awal itu kali ya, yang pas di FTSL. Ya, saya simpel angkat tangan aja. Agak oke, siapa yang paling berani angkat tangan ya jadi disuruh jadi mimpin. Tapi itu sebenarnya kurang relevan ya soalnya ya itu kan kayak ketidaksengajaan mungkin salah satunya. mhm, mhm, Tapi eh, pelopornya ya tadi mungkin yang Edupeng Mas. Aku sadar kayak di asrama ITB ini tuh kurang menerapkan kemarin ya sebelum ada kegiatan Edupeng Mas itu mhm, penerapan edukasi pengabdian masyarakat. Sedangkan di ya ITB sendiri harusnya sebagai institut teknologi yang sebagai perguruan tinggi harusnya mengedepankan 3 poin tadi kan tridharma perguruan tinggi dan tidak merendahkan salah satunya gitu. Soalnya mhm, aku rasa tridharma perguruan tinggi itu berjejeran bukan 1 sampai 3 ke bawah itu ya benar. Tapi mhm, itu tuh harus kita nilai sama besar gitu gak boleh kita nihil salah satunya. Nah kemarin tuh aku rasa kayak ya edukasinya aja kurang gitu kayak aku baru tahunya aja ketika ada temanku ngasih tahu gitu kayak ada gebrak Indonesia ada sekolah ada itu tuh setelah aku dikasih tahu sama teman-teman gitu mhm, jadi pengenalan akan pengabdian masyarakat dan bisa dilakukan dengan banyak itu tuh aku rasa masih kurang makanya kemarin aku rasa wah ya insya Allah lah dengan adanya edukasi itu edukasi aja gak usah eksekusi gak mmm, apa-apa edukasi penjelasan bahwa pengabdian masyarakat bisa dilakukan oleh siapa saja dengan gratis gitu mhm, soalnya pengabdian masyarakat gak harus nunggu kita punya uang buat bangun masjid gak harus nunggu kita ke desa buat turun sesimpel ya bikin kegiatan bersama masyarakat di lingkungan sekitar mengajak kepada kebaikan aku rasa itu udah termasuk dari bagian pengabdian masyarakat itu sendiri gitu dan ya itu sih yang udah dilakukan alhamdulillahnya kemarin yang di mungkin bakal dengan terjun langsung sama ya pelopor mencoba untuk membuat sebuah eksekusi dari keresahan yang aku miliki gitu mhm, dari empati yang aku rasakan gitu. mmm. Jadi sebenarnya coba aja dulu gitu ya, Kak. Meskipun, Yes. ilmu kita belum sedalam orang yang udah hebat di Pengmas, tapi
seenggaknya adalah ilmu-ilmu dasar. Nah, ilmu-ilmu dasar itu dapat dari edukasi tadi itu sendiri yang harusnya emang udah dipupuk gitu ya. Iya, soalnya kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Tuh, mumpung S2 masih tuh jadi S2 tuh gak mahasiswa, akan ngomongin pengmas, aku yakin. S2 S3 tidak ngomongin ke sana. lebih fokus ke ini ya masing-masing, Kak. Iya, risetnya gitu. Oke. Lalu nih Kak, dalam keberjalanan Kakak menerapkan ya sikap teladan dan pelopor di pengabdian masyarakat itu, ada nggak sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan sikap tersebut? Nah, sebenarnya untuk teladan sendiri ya, tadi yang aku rasa udah disampaikan juga sebelumnya terkait dengan Mhm, kalau untuk teladan itu tuh gak gak terlalu terlalu bersikeras untuk menjadi baik di hadapan orang lain gitu, tapi mmm, ya gimana kita maksimalkan diri kita gitu lah. Kayak aku rasa itu yang terpenting banget dari teladan, gimana kita eh, try our best lah, sesuai dengan prinsip, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan di agama masing-masing. Dengan hal tersebut ya itu sih aku rasa, teladan teladan bukan menjadi nilai akhir yang kita harapkan gitu, tapi lebih ke iya, something we earn after we are doing something gitu. Itu ya terkait mhm, dengan teladan. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi wah teladan nomor satu di dunia mungkin, nggak usah terlalu mikirin ke sana dulu, tapi aku rasa bisa teman-teman mulai dengan ya tadi melakukan hal-hal ya kecil, hal-hal kecil yang baik dulu, dan mungkin bisa semakin besar ngajak orang lain dan bisa menjadi teladan akhirnya pada akhirnya gitu. Terus untuk dalam menembulkan sifat pelopornya sendiri, ya ini udah disampaikan ya dalam segi menempatkan diri kita di lingkungan ya sesama pelopor, sesama pemimpin gitu, mhm, sesama inisiator mungkin bisa dibilang. Soalnya dengan hal tersebut itu jauh lebih mudah buat diri kita apa namanya ikut serta, ikut apa ya, terdampak, apa istilahnya, tertular lah ya, mhm, tertular dari para pelopor ini. Dan itu gak harus teman ya, mungkin ya bisa juga teman-teman di sini nonton film mungkin ya, misalkan nonton apa ada pelopor itu ya bisa juga gitu mungkin dengan nonton-nonton YouTube. Tapi aku rasa jauh lebih impactful mhm, ketika ya punya lingkungan yang berisi orang-orang pelopor ini gitu. Kalau misalkan nggak ada, bikin sendiri gitu kayak ya. mhm, Kalau misalkan nunggu ada gitu berat susah ya, cari sendiri. Tapi aku rasa sampai sekarang di ITB banyak banget ya, maksudnya wadah-wadah pengembangan seperti itu, baik itu dari organisasi, baik itu dari segi apa namanya perkumpulan, itu juga ada. Jadi ya pinter-pinter kita dalam mencari peluang yang ada di ITB. Soalnya aku yakin di ITB semuanya ada, tapi ITB tidak akan memberi ketika kamu tidak mencari gitu. Gitu. oke, jadi ternyata nih, teman-teman pendengar sekalian, kalau misalnya mau menunjukkan sikap teladan, jangan diniatkan mau jadi teladan gitu ya, Kak? Bukan gitu maksudnya. bukan bukan itu tujuan awalnya gitu, kayak bagus kita Oh, pengen jadi teladan tuh bagus gitu loh, tapi heeh, menyadari bahwa teladan itu something we earn after doing something gitu, bukan oh, kayak kayak aku pengen jadi teladan dan cara teladan tuh gini gitu. Tapi aku rasa kayak ya kita bisa jadi teladan di masing-masing bidang. Kayak ada kan kamu mungkin bisa meneladani kakak tingkatmu yang jago di akademis, misalkan mhm, taruh siapa yang sering menang lomba dan sebagainya gitu. Tapi ada juga di sisi lain kamu menaruh teladan di sisi yang apa namanya ya aktif di pengabdian masyarakat, atau misalkan aktif di keagamaan gitu mungkin. Ya intinya mhm, eh, itu tuh simpelnya kita naruh diri kita. Siapa yang jadi siapa? teladan kita kan pikirannya adalah orang yang menurut kita baik kan gitu kan. Mhm, Nah, kalau misalnya kita pengen jadi teladan, aku rasa langkah awalnya adalah ya tadi dari diri kita sendiri menentukan gitu loh, kayak aku pengen baik di bidang ini dengan cara melakukan gini gini gini. Tapi untuk menjadi teladannya itu bukan kayak apa yang kita tuju gitu, tapi lebih ke mmm, apa yang kita dapatkan nanti insya Allah kalau misalkan ya emang udah baik hasilnya gitu. bukan tujuan akhir, tapi apa yang nanti kita dapatkan, oke, Iya. insyaallah. Terus kalau pelopor tadi menempatkan diri di lingkungan orang-orang yang emang udah jadi pelopor gitu ya. Karena di ITB banyak sekali sosok-sosok pelopor gitu, dan bagaimana kita mencari wadah untuk menemukan sikap pelopor tersebut. Oke, Iya. oke Kak. Nah, merangkum semua hal yang udah kita bahas nih di malam ini dan juga di sesi-sesi sebelumnya.
Boleh dong Kak sampaikan pesan atau tips and trik dalam meraih tujuan yang sesuai dengan keinginan diri, khususnya untuk teman-teman yang sedang bertujuan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Satu, doa. Oke, baik. Itu penting. Itu Enggak. sebelum semua sih, maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu, baik apapun itu, baik bangun, mengawali hari, apapun itu. Makanya aku biasa kalau misalnya doa, mari kita berdoa. Habis itu pas mau berdoa selesai, berdoa tidak pernah selesai, kita lanjutkan lain waktu. Soalnya ya itu, emang sebagai makhluk ya, ya aku percaya bahwa adanya Tuhan, jadi atas apapun itu ya berdoa gitu loh. Itu yang pertama, untuk mendapatkan ridho. Baik itu ya pertama doa diri sendiri pastinya, terus mungkin ya buat teman-teman yang masih memiliki orang tua, itu meminta doa dari orang tua tentunya, insya Allah. Dengan ya doa dari orang tua, ridho dari orang tua itu pasti akan membantu dalam perjalanan teman-teman menjalani kehidupan gitu. Dan ya aku yakin sih ya insya Allah orang tua walaupun nggak diminta juga pasti mendoakan ya, tapi mungkin bisa menspesifikkan gitu kayak mah, pah aku pengen ini gitu, entah doanya ya gitu ya. Ya sangat baik aku yakin. Terus itu ya yang pertama doa. Tapi doa tanpa usaha itu dusta gitu kayak ya itu ya salah satu prinsipnya juga ya. Jadi doa tanpa usaha itu dusta dan usaha tanpa doa itu sombong. Ya, ya itulah. Nah, terus usahanya gimana? Mungkin teman-teman udah ya mungkin ada yang lebih jago kayaknya dari aku. Ya bisa aja ya. Jujur aku sendiri dalam proses meraih tujuan ini ya aku rasa masih banyak juga yang pengen aku tuju ke depannya gitu. Tapi berdasarkan pengalamanku sendiri, tujuan itu akan lebih terasa realistis, akan mungkin ya terasa realistis ketika kita punya step-nya gitu kayak how we achieve-nya itu mulai kebayang kayak awalnya aku misalkan ada niatan punya 1 miliar gitu, tujuanku punya 1 miliar gitu misalkan. Tapi aku tuh belum ada kayak how-nya gitu. Itu nanti akan terasa kayak angan-angan doang. Istilahnya itu bahkan bisa dibilang panjang angan doang. Itu kamu ngarep doang gitu loh. Nah, terus how we apa ya breakdown-nya gitu kayak misalkan oke, aku pengen punya 1 miliar dengan cara usaha ini gitu. Nah, usaha ini akan aku bisa mulai ketika aku punya relasi teman yang kayak gini. Teman yang kayak gini aku bisa dapatkan ketika aku ikutan unit ini gitu kayak mulai kebayang end goal-nya kayak begin with the end in mind. Aku yakin teman-teman ikutan SMP SSDK. Namanya kemarin masih SMP SSDK ya sih saya? Atau Udah ada ganti berubah? Kak, jadi Apa? CDT. Oh, betul. Aku sudah tua ya, guys ya. Maaf teman-teman, saya tidak SMP SSDK dulu ya, CDT sekarang ya. Ya, Kawan-kawan tapi dulu ikutan CDT asik kan dan di sana aku yakin diajarin salah satunya itu dalam Seven Habit yang Begin with the End in Mind itu. Dan dengan hal tersebut kita tahu tujuan kita. Soalnya jujur, aku ceritain dikit terkait dengan OSKM ITB pas tahunku pas offline kemarin. Itu ada istilah kayak lorong masa di mana kita awalnya tuh disuruh jalan, kita megang temen nih, kita megang temen gandengan gitu. Dari awal lapangan sipil ITB paling depan situ disuruh ke Saraga. Nah, seiring berjalannya kita itu tuh ada tugas di mana kita harus memastikan teman-teman kita tuh sampai di Saraga. Tapi seiring jalannya itu ada orang-orang narikin kayak misalkan ada orang ngasih duit nih pas kita lepas tangan kita dari teman kita itu tangan kita ditarik gitu keluar dari rombongan gitu ya gitulah pokoknya ada istilah orang masa dan aku memaknai hal tersebut dengan kondisi yang ada di kampus. Jadi pas di kampus mungkin nih kita awal punya niat 1 miliar tadi kan, tapi sering berjalannya waktu wah asik juga nih jadi ketua ini, oh asik juga nih jadi ikutan organisasi ini, oh asik juga nih ikutan eh, oh asik juga jadi asisten, oh asik juga jadi ikutan lomba-lomba gitu. Jadi yang awalnya tadi tujuan dia udah ke bentuk dengan jelas, mungkin pas seiring jalan waktu, saking banyaknya wadah di ITB itu terdistraksi dengan tujuan akhirnya dia. Makanya tadi itu konotasinya orang-orang yang ketika lepas-lepas dari genggaman kawan-kawan ini tuh ya itu aku rasa. Jadi aku mengibaratkan awal tadi pas kita start di sipil itu tuh awal mula emang ya pas kita masuk emang gerbang depan itu kan gerbang selatan ya dekat-dekat sipil lah. Tapi nggak mungkin kalau misalnya kemarin kita taruh di gerbang itu ngarahin jalan jadi kita taruh di lapangan gitu loh. Terus Saraga kenapa? Soalnya kita pas ke nanti wisuda insya Allah ya. Doain aku Oktober ya Ziza. Amin, bisa kok ya Kak. Itu yang Yes. jelas apa namanya
Ya setelah ini, maksudnya setelah nyampe sana Saraga gitu akhirnya. Kita bakal happy-happy lempar topi itu di Saraga gitu. Kayak kita diarak-arak akhirnya itu di Saraga gitu. Dan itu jadi sebenarnya emang betul tujuan akhir dari kuliah tuh salah satunya lulus. Jadi penting banget buat kita lulus masing-masing teman-teman. Tapi aku tidak menjelekkan ketika ada orang yang keluar karena ada sesuatu hal gitu. Iya. Emang kadang-kadang ada orang keluar perlu baik itu mungkin dari alasan paling mulia keluarga mungkin atau mungkin ada yang merasa oh bisnis saya sudah sukses gitu. Oh banyak kawan-kawan kita yang udah bisnis sukses di ITB ini Hmm. pemilik Kris Bar, habis itu ada yang jualan roti itu udah sukses juga, ada yang bikin startup, ada yang buka lapak. Ada salah satu buka lapak. Tapi maksudnya banyak banget kawan-kawan kita yang udah sukses di kampus kayak dan merasa oh ya udah kalau gitu saya bisa fokus di usaha saya. Jadi pertama itu perlu tekanin bahwa tujuan terakhir itu bukan berarti harus lulus doang. Yang jelas menurut kawan-kawan di sini terbaik itu monggo dikejar masing-masing. Tapi ada baiknya lulus ya. Maksudnya kayak ya teman-teman udah di sini juga gitu, udah sejauh ini melangkah. Bukankah ada baiknya juga lulus mendapatkan gelar yang diinginkan? Gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, tadi terkait dengan orang-orang yang menarik-narik itu distraksinya gitu. Jadi gak bisa dipungkiri emang banyak banget distraksi, tapi penting banget buat kita untuk menjaga kawan-kawan kita tadi yang kita pegangin satu sama lain itu untuk ngarahin ke Saraga. Jadi itu ya apa namanya dalam tips and triknya penting banget lingkungan. Lingkungan tuh penting Hmm. banget buat teman-teman semua. Baik itu lingkungan pas di kampus, baik itu lingkungan pas di rumah, baik itu lingkungan pas nanti kerja. Soalnya kalau misalnya kita dalam segi agama, sahabatmu adalah agamamu gitu loh. Kayak sahabatmu itu yang jadi gambaran agamamu seperti apa dan lingkunganmu itu jadi gambaran dirimu seperti apa. Tapi emang nggak bisa dipungkiri bahwa lingkungan itu bukan parameter terakhir ya. Maksudnya tadi kenapa penting banget punya prinsip itu biar kita tetap stay sama prinsip kita. Tapi Hmm. nggak bisa dipungkiri kawan-kawan kita tuh banyak yang terpengaruh sama lingkungan. Soalnya ya itu lagi yang ketemu tiap hari. Ada misalkan kawanku yang dulu anti banget sama X sama Hmm. melakukan hal ini, tapi pas lingkungannya itu melakukan X terus tiap hari, akhirnya dia mencoba X dan akhirnya menjadi pengguna X aktif gitu misalkan. Yang jelas itu ya maksudnya aku sampai bingung gitu sama kawanku satu ini kayak wah dulu anti banget dia kayak aku gak nyangka banget dia bilang kayak wah senakal-nakalnya saya gak akan inilah gitu. Nah, Hmm. oke ya tapi pada akhirnya dia jatuh ke lubang yang dia hindari dan saya nanya kenapa kayak kok bisa gitu bro. Nah, maksudnya juga tahu juga emang akhirnya nyoba juga gitu ditawarin akhirnya nyoba ya ya udah gitu dan itu harus hati-hati banget ya soalnya gak cuman di kampus deh. Kampus itu masih friendly lah. Kawan-kawan masih sangat friendly di sini. Jika kawan-kawan nanti kerja, aku alhamdulillah udah sempat magang di berbagai tempat itu tuh jauh lebih parah gitu loh. Dan itu penting banget buat itu lingkungan kayak tujuan teman-teman yang akhirnya tadi udah misalkan jelas di awal. Oke, saya pengen apa? Misalkan udahlah saya pengen misalkan ya saya pengen nikah setelah lulus gitu misalkan udah jelas pengen itu kan pengen nikah setelah lulus misalkan terus saya pengen apa namanya punya duit segini setelah lulus saya pengen punya usaha setelah lulus saya pengen ya pokoknya udah jelas misalkan tujuan akhirnya tapi seiring berjalannya waktu bertemu lingkungan yang beda kayak bayangin aja teman-teman tadi yang saling merangkul itu ngarahinnya tuh bukan ke Saraga gitu ngarahin ke tempat Hmm. lain kan kita ikut juga gitu loh jalan kita kalau misalnya kita lepas dari rombongan tadi terus jalan sendiri ke Saraga itu jauh lebih berat dibandingkan ya kita ngikut aja gitu lah ya, ngikut sama teman-teman kita gitu. Jadi ya itu sih selain tadi ada distraksi dari luar lingkungan pertemanan, tapi lingkungan pertemanan kita sendiri bahkan bisa menjadi apa ya distraksi gitu loh buat tujuan Iya. yang pengen kita capai. Itu sih intinya lingkungan penting banget ya dalam kegiatan apapun teman-teman. Jadi be careful to apa namanya choose your best friend mungkin. Kalau misalkan untuk teman sendiri ya oke lah relasi banyak-banyak gak apa-apa yang penting punya prinsip. Tapi kalau misalkan untuk ya sahabat, untuk apa namanya, untuk kawan-kawan dekat, orang-orang spesial kita itu tuh harus sangat diperhatikan dalam berkehidupan di kampus gitu loh. Dan itu gimana cara menyortirnya harus dari diri kita sendiri yang punya prinsip gitu dan ya itu sih yang jelas eh, kalau misalnya teman-teman ingin jelas mencapai tujuan sesuatu itu ya mulai di breakdown caranya gimana dan tempatkan lingkungan teman-teman untuk mendapatkan tujuan tersebut. Tapi kalau misalkan belum jelas, nah ini nih kasusnya gitu kan, biasanya Hmm. masih belum tahu ngapain ya. Asik juga nih kerja, oh ya bisa dapat gaji, ya misalkan 30-40 juta, udah oke aku bisa hidup dengan senang gitu.
Tapi ada juga yang pengen, asik juga bisnis ya, dipikir-pikir, wah bisnis bisa sampai 1 miliar nih per hari gitu misalkan. Nah, itu tuh apa namanya, bisa dilakukan ketika pertama antara satu, riset sendiri atau nyoba semuanya. Dan itu yang aku coba dulu pas TPB ya. Dan aku sendiri merasa agak, ya sebenarnya agak-agak buang-buang waktu ya. Soalnya aku coba kayak literally semuanya gitu, kayak nyoba unit ini. Aku daftar dulu sampai 8 unit, terus nyoba apalah, nyoba inilah. Dan aku nyimpulin nih dari ada tiga bagian besar sebenarnya yang bisa teman-teman ambil selama kuliah. Pertama, itu kegiatan kepanitiaan organisasi, teman-teman bisa apa namanya, aktif di hal tersebut sampai mendapatkan ya mungkin gelar tertingginya, entah itu misalkan Mm, jadi ketuanya, entah itu jadi kabid, entah itu jadi kadif. Itu organisasi bagus dan itu gak salah. Kayak mm, meningkatkan kualitas teman-teman di organisasi, tapi sangat penting untuk memilih organisasi yang worth it untuk teman-teman perjuangkan. Itu yang pertama untuk organisasi. Kedua, mm, itu ada kesibukan terkait dengan apa namanya, bisnis dan startup gitu. Jadi teman-teman mungkin ada yang rintis usaha, itu bagus ya, dapat usaha, dapat relasi yang itu di bisnis gitu. Terus yang terakhir itu aktif di akademisi, mungkin kayak ada lomba atau misalkan ikutan di ya aktif di asisten gitu-gitu. Jadi mungkin teman-teman emang fokus di akademis. Dan dari pengalamanku sendiri sebenarnya di antara tiga kesibukan tadi, ya mungkin ada cabang yang lebih banyak ya, mungkin aku nggak cantumkan, tapi mungkin besarnya yang kebanyakan mahasiswa ITB ambil ya antara tiga itu gitu. Kalau misalnya organisasi aktif banget, ya biasanya kadang-kadang ya gak aktif di yang tadi. Misalkan dia dia mungkin gak ngerintis bisnis atau misalkan dia gak ikutan lomba gitu. Tapi biasanya yang aku sendiri lihat kayak di antara tiga tadi dia orang ngambilnya dua. Ya mungkin teman-teman pernah dengar ya mm. kayak misalkan pas kuliah tuh ngambilnya di antara tiga, sosial, tidur sama apa? Satu lagi akademis ya. Iya, betul. Ya, kalau itu udah gak zaman, maksudnya kita semua harusnya udah bisa itu semua lah. Maksudnya kalau misalkan suruh milih salah satu, berat juga. Dua di antara tiga, ya harusnya kita udah punya sosial yang baik, kita harus udah yang akademis yang jalan juga, jangan jelek-jelek banget. Terus perlu tidur cukup juga buat jaga kesehatan. Aku rasa itu menjadi kewajiban ya. Tiga itu bukan sebuah hal yang dipilih, tapi harus dilakukan semua. Tapi di samping itu, kayak sampingan ya, yang tiga tadi ada kegiatan ya akademis, mungkin yang lomba asisten kawan-kawan gitu, fokus di proyekan atau misalkan magang gitu, itu bagus juga. Mm, Terus yang kedua itu ada di yang tadi, yang kegiatan organisasi, ya fokus di organisasi, atau bahkan bikin organisasi sendiri gitu. mm, Terus yang terakhir startup bisnis. Dan aku belum pernah menjumpai orang yang aktif di ketiganya gitu ya. Mungkin itu karena keterbatasan kita ya sebagai manusia, mungkin ada kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas di antara tiga itu mungkin teman-teman bisa fokuskan. Soalnya kalau misalkan pengen nyoba tiga-tiganya itu oke awal-awal. Tapi untuk kayak mm, itu aku rasa TPB lah. Tahap persiapan bersama teman-teman udah nih saatnya teman-teman untuk explore tujuan teman-teman coba simpulin apa. Tapi nanti pas tingkat 2 3 4 mulai kebayang. It's okay mm, kalau masih belum kebayang di 2 3 4. Semua pasti punya waktunya masing-masing, tapi satu yang harus teman-teman pahami bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Ya, menurut aku, mm, rezeki tidak akan tertukar, sudah ditakdirkan semuanya. Dan ya teman-teman bisa melakukan yang terbaik untuk ya melihat di depan apa sih yang sudah menunggu teman-teman itu. Jadi don't be insecure ketika kalian tuh ya teman-teman sorry maaf merasa masih belum ada gambaran ke depannya seperti apa. Mungkin kayak orang-orang yang daftar tiba-tiba keterima gitu atau mungkin istilah gacha ya di ITB. mm, It's okay, take your time. Coba pastiin aja gitu apa yang pengen jadi end goal semua. Tapi ya jangan lupa kita bakal mati juga. Jadi akhirat dipertimbangkan gitu. Wajib ya, soalnya kita lebih lama hidup di akhirat kan daripada di akhirat mm, di dunia betul. kalau misalkan kamu percaya adanya kehidupan setelah ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan kehidupan yang di dunia ini nggak ada harganya kalau misalkan infinite limit mendekati nol ketika x dibagi dengan nilai infinite ya kan x mendekati 1/x dan x mendekati infinite maka nilai nol kan. Nah, seberapa Mm, besar pun nilai dunia ketika dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terhingga tanpa batas ya nilainya nol. Jadi ya itu ungkapan bahwa dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk itu tuh benar gitu. Ya, jangan lupa aja bahwa kita perlu juga meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita untuk menjadi insan yang siap untuk meninggal. mm. Oke, ya, udah gitu guys. Oke, gitu ternyata teman-teman.
tips and trick atau pesan panjang ya dari Kak Ilya. Sudah rinci banget nih, mulai dari tadi doa untuk diri sendiri dan minta doa restu orang tua, kemudian usaha, kemudian memilih lingkungan yang baik gitu ya, karena tidak dipungkiri juga banyak sekali godaan atau distraksi di tengah jalan saat kita mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, jangan lupakan akhirat gitu katanya, karena akhirat itu lebih lama daripada dunia gitu. Oke, baik, seru sekali bisa ngobrol bareng Kak Ilya Agak seputar ngelantur ya, pengabdian maaf ya guys masyarakat ya. ini. Aman Kak, aman. Seru banget Kak, jujur. Nah, semoga kita, khususnya saya sendiri ya, bisa lebih termotivasi dan ada aksi nyata untuk menjalankan pengabdian masyarakat sehingga insya Allah bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Amin. Nah, Min, terima kasih Kak Ilya, semoga sukses selalu Mungkin dan aku ada satu hal yang pengen disampaikan, boleh? oh ya, Iya. boleh silakan Kak. Oke, ya paling sebelumnya dari itu semua, aku juga sama seperti teman-teman, manusia dan mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, masih dalam proses peningkatan diri, dan masih menjadi tempatnya salah dan lupa. Jadi, apabila dalam seri 3 segmen tadi ya, berarti 3 segmen, ada 3 dalam segmen betul. kesalahan yang teman-teman kurang serak dan sebagainya, mohon maaf atas segala hal tersebut. Dengan senang hati aku akan mendengarkan ya saran dan masukan kawan-kawan kalau misalkan ada yang ingin disampaikan ke sama aku. You can easily contact me dengan apa ya? Ya, cari aja kontakku. Ilyas Bianto. Yang jelas aku doakan ya terutama buat semua pendengar yang dengerin di podcast ini. Masya Allah kalau misalkan tahan sampai 3 podcast aku apresiasi banget. Dan ya aku doakan kesuksesan, keberkahan dan juga kelancaran hidup semua dari pendengar. Selamat mengerjakan kehidupan. Semangat. Nah, itu aja. Oke, baik, terima kasih Kak Ilya, semangat mengerjakan kehidupan katanya. Oke, terima kasih banyak Kak Ilya, semoga sukses selalu dan diberi kelancaran dalam setiap rencana-rencana baiknya. Oke, mungkin gitu aja dari aku, Aziza sebagai moderator dan Kak Ilya sebagai narasumber keren kita pada podcast. Udah 3 sesi nih ternyata podcastnya. Semoga teman-teman pendengar semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan selama 3 sesi ini. Kalau ada salah dan kurang tumpuri dari kesalahan aku sendiri, dan semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalankan kehidupannya. Oke, terima kasih. Tagline ya. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Ilyas, makasih juga semua teman-teman sudah mendengarkan. Aku Azza pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.